Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. It's me, Rizka Angelia. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah teman-teman, ketika kalian semua bertanya kepada aku, bagaimana sih Rizka caranya ikutan lomba nulis? Atau gimana sih Rizka caranya biar suka menulis? Nah, kalau teman-teman bertanya seperti itu, mungkin aku pribadi tidak memiliki jawaban yang benar-benar pasti. Tapi ketika teman-teman bertanya, kenapa sih aku suka nulis? Atau kenapa sih Rizka kamu suka ikutan lomba nulis? Aku punya jawabannya. This is special for you, coming out. Aku menyukai dunia menulis sejak sekolah dasar. Bahkan dunia sastra yaitu puisi menjadi pilihanku pada saat itu. Sekitar kelas 5 atau kelas 6 SD, aku memiliki buku khusus yang aku khususkan untuk menulis puisi dan juga menulis diary. Ketika dapat menuliskan perasaan dan juga pemikiran dalam bentuk tulisan, aku merasa benar-benar senang teman-teman. Jadi, apa saja kejadian yang aku alami dan perasaan yang aku rasakan pada saat itu, aku tulis dalam bentuk tulisan. Karena pada saat itu sosmed belum se-booming sekarang. Ketika dapat menulis, aku merasakan ada perasaan lega dan juga tenang ketika aku dapat mencurahkan apa yang sedang aku rasakan dalam bentuk tulisan. Walaupun aku sadar, memang ketika kita menulis, itu kita tidak dapat langsung bisa mendapatkan feedback atau seperti halnya nasihat dari orang lain. Tapi ketika aku dapat menulis dan mencurahkan perasaan tersebut, aku merasakan sedikit beban yang aku rasakan tersebut berkurang dan aku benar-benar lega dan juga tenang. Sampai akhirnya kecintaan akan dunia menulis membawa aku sampai dengan sekarang. Dan alhamdulillah aku dapat meraih beberapa penghargaan, berkeliling beberapa kota yang ada di Indonesia. Bahkan Tuhan juga memberikan kesempatan lebih kepada aku, yaitu mengunjungi salah satu negara di luar negeri dengan cara gratis dan tentunya dengan cara menulis. Memasuki SMA dan juga kuliah, aku mulai tertarik di bidang kepenulisan ilmiah seperti halnya business plan, karya tulis, dan juga esai. Bagiku ketika aku mengetahui bidang tersebut, aku dapat men-challenge diriku lebih banyak. Jadi aku tidak hanya berbicara mengenai perasaanku saja, tapi di sana aku lebih dapat menyampaikan mengenai opini, fakta, riset, dan juga data. Belajar dari pengalaman, aku mulai mengetahui ritme dalam menulis. Bagaimana opening yang baik pada saat kita menyampaikan tulisan, bagaimana gaya menulis yang diminati para juri, dan juga bagaimana cara kita menyampaikan gagasan pada saat presentasi yang tentunya melatih public speaking kita untuk lebih baik. Dan tiba pada saatnya menulis mengajarkan aku banyak sekali pelajaran. Pelajaran akan memperoleh hikmah dari sebuah kegagalan, pelajaran akan arti perjuangan, pelajaran dari sebuah pengalaman, belajar untuk lebih banyak lagi membaca, dan tentunya belajar untuk mensyukuri nikmat yang telah Tuhan beri. Ketika menulis dan membaca telah melekat pada diriku, banyak sekali pelajaran dan juga pengalaman yang aku dapatkan yang sangat luar biasa. Aku bisa dapat bertemu dengan teman-teman yang memiliki latar belakang pemikiran yang berbeda, persepsi yang bermacam-macam, dan juga ketertarikan di bidang masing-masing. Contohnya ada temanku yang tertarik sekali dengan bidang filsafat, ada juga temanku yang bacaannya seputar demokrasi dan juga NKRI, ada juga yang benar-benar pure tertarik mengenai seni, bahkan ada juga yang temanku yang benar-benar tertarik di bidang ilmiah dan pembicaraan itu seputar bidang ilmiah. Gak cuma dari jaringan pertemanan saja teman-teman, ternyata Tuhan juga memberikan kesempatan lebih untukku di bidang menulis. Dari menulis, aku dapat menabung dari hasil menang lomba dan juga dapat menjadi salah satu partner di sebuah lembaga kementerian untuk pengembangan usahaku yaitu Jani atau Jangkek Warna-Warni. Gak cuma itu aja, tapi Tuhan juga memberikan yang lain. Aku bisa jalan-jalan gratis dan mengajak salah satu temanku untuk ada di timku pada saat lomba. Nah, hal tersebut merupakan salah satu pengalaman seru sepanjang aku ikutan lomba menulis. Ada salah satu pengalaman menarik bagiku pada saat menulis teman-teman.
Jadi pada saat kuliah, aku pengen banget masuk salah satu organisasi menulis yang ada di kampusku. Singkat cerita, aku yang awalnya dinyatakan lulus, tiba-tiba dinyatakan tidak lulus pada saat itu, dikarenakan dengan pemenuhan persyaratan yang dibuat organisasi tersebut tidak bisa dipenuhi. Padahal pada saat itu teman-teman, aku lagi semangat-semangatnya pengen banget masuk di organisasi tersebut, berkumpul dengan orang-orang di sana, dan bergaul serta memiliki ruang lingkup orang-orang yang memiliki minat di bidang yang sama, yaitu menulis. Semua hal telah aku lakukan. Bahkan aku pernah jalan kaki dari gerbang kampus utamaku ke ruangan auditorium UKM tersebut. Pada saat itu hari Minggu teman-teman, karena kampusku itu sangat besar, jadi boleh ada kendaraan yang masuk di daerah kampus seperti angkot. Nah, karena hari tersebut adalah hari Minggu, jadi nggak ada sama sekali angkot yang lewat. Jadi pada saat itu aku jalan kaki ke auditorium UKM tersebut. Kalau ditanya bagaimana perasaanku pada saat itu, jujur aku cukup kecewa, karena aku lagi pengen banget untuk masuk di organisasi tersebut dan bertemu dengan orang-orang di sana. Tapi aku mencoba untuk ikhlas dan percaya bahwa everything happen for a reason. Jadi aku sangat yakin bahwa semuanya itu pasti mempunyai alasan. Singkat cerita, sekitar kurang lebih 1 tahun teman-teman, Tuhan memberikan kejutan yang luar biasa. Aku diundang untuk menjadi seorang pembicara di salah satu organisasi menulis internal yang ada di kampusku. Yang notabene orang-orang yang ada di organisasi internal tersebut adalah orang-orang yang ada di organisasi utama di kampusku di bidang menulis teman-teman. Ternyata begitu cara Tuhan mempertemukan kami orang-orang yang suka menulis, namun di beda tempat dan juga beda kesempatan. So, kita kembali lagi ke pertanyaan awal teman-teman, kenapa aku suka menulis dan kenapa aku sering ikutan lomba nulis? Jawabannya cukup sederhana teman-teman, karena aku ingin bercerita dan juga mengabadikan tentang apa saja yang aku rasakan dan apa saja yang aku pelajari teman-teman. Karena aku ingin di kemudian hari dapat mengenang dan juga mengingat tentang apa saja yang pernah aku buat dan apa saja yang pernah aku lakukan. Dan syukur-syukur teman-teman kalau hal tersebut dapat membantu banyak orang dan juga dapat menginspirasi banyak orang. Dan saran dari aku teman-teman, buat kalian semua yang mau menggeluti dunia literasi menulis ini, perbanyaklah membaca teman-teman, karena membaca merupakan teman sejatinya dari seorang penulis. Ketika kita banyak membaca, banyak sekali sesuatu yang kita dapatkan, mulai dari kita mengetahui ritme menulis, kita mendapatkan ide, dan tentunya banyak sekali hal yang ingin kita tuangkan dalam bentuk tulisan. So, teman-teman udah selesai videonya, dan kalau teman-teman merasa bahwa video ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menulis, please share this video dan komen di bawah untuk apa saja yang akan dibahas selanjutnya. Don't forget to subscribe this video and see you in next video. Bye bye.